Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Pada kesempatan pertama ini, sesi pertama ini, kita akan membahas lanjutan dari At-Tibbun Nabawi, pembahasan terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluknya, yaitu seekor lalat, sekaligus yang ada pada lalat berupa Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk dalam pembahasan materi kita, mungkin kita perlu tahu tentang profilnya makhluk Allah yang namanya lalat. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia itu hina di hadapan manusia, tapi dia mulia dengan keajaiban-keajaibannya. Berbeda dengan babi yang dia hina memang zatnya karena najisnya. Walaupun lalat tinggal di tempat yang kotor, tapi dia mulia. Dia bahkan mempunyai benteng pertahanan diri. Satu sayapnya merupakan atau membawa penyakit, dan satu sayap yang lainnya membawa penawarnya, obatnya. Dan ini mencocoki apa yang Rasulullah SAW sampaikan, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah nggak akan menurunkan penyakit kecuali Allah pasti turunkan obatnya pula. Dan obat tidak akan jauh dari penyakit. Seperti lalat, satu sayap membawa penyakit, yang satunya membawa penawarnya. Satu membawa penyakit, satu membawa penawarnya. Dan begitu pula sebagaimana kita telah lalui, ya, mungkin kita tahu tentang kacang misalnya yang terkandung padanya kolesterol, ternyata kulit arinya sebagai penawarnya. Begitu pula jeruk, ya, yang ada serabutnya sebelum kita makan tanpa dibersihkan adalah penawar dari rasa asam yang ditimbulkannya. Begitu pula salak yang ada kulit arinya. Salak jika dimakan menimbulkan konstipasi, ketika ada kulit arinya ternyata ada penawarnya. Begitu pula ketika Anda mungkin masak, ya, sayur yang ada padanya melinju, ya, sayur-sayuran, kemudian dipasangkan badannya ada daun melinju, ya, yang itu juga penawarnya. Ternyata gak jauh dari obat itu, gak jauh dari lawannya. Rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lalat tentunya ada hikmahnya. Sebagaimana ditanya seorang salaf, ya, dia namanya Al-Mansur, pernah ditanya, ya Aba Abdillah, lima khalaqallahu ad-dhubab? Wahai Aba Abdillah, kenapa Allah ciptakan lalat? Kemudian berkata Al-Mansur, dia adalah Al-Khalifah Abu Ja'far, yaitu Abdullah. Jawab dia, kenapa diciptakan lalat? Liyudhilla al-jababirah ad-dhubab, dhaka at-ta'iru as-saghir fi hajmihi wal-haqir fi madharih al-muz'ij bi raqasatih wa naghamatih, ayatun ala dha'fil insani wa ajzih wa qudratul khaliqi wa wahdaniyatih. Kata Al-Mansur, Abu Ja'far Abdullah, dia mengatakan, kenapa Allah ciptakan lalat? Allah ciptakan lalat
untuk menghinakan orang-orang yang sombong, yang mana lalat ini termasuk hewan kecil yang bersayap. Ukurannya kecil, dia hina dalam penampilannya, dia bising dengan suara terbangnya dan dengungannya, tapi dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah atas lemahnya manusia dan kemampuan Sang Khalik yang menunjukkan tauhidnya dalam perkara rububiyahnya, yang Allah ciptakan seekor lalat ini. Lalat ini untuk menambah keimanan kita, kita juga perlu tahu tentang anatomi lalat, bagaimana Allah ciptakan dengan keagungannya, keajaibannya. Lalat ini yang mempunyai kekhususan, spesifikasi yang dimiliki lalat, dia ini memiliki 6 kaki dan 1 kepala, dan punya perut serta dada, dan dia mempunyai 2 mata yang tersusun pada masing-masing matanya 6.000 mata-mata kecil. 1 mata 6.000, di dalamnya ada mata-mata kecil. Jadi 1 mata ternyata 6.000 titik-titik mata itu di kanan dan 6.000 titik mata di kiri. Subhanallah. Ya. Dan dia juga mempunyai kornea, sebagaimana manusia mempunyai kornea, dan dia juga mempunyai syabakah kuzahiyah, ya, yang dia hampir sama dengan iris. Dan setiap mata ini terkandung padanya 48.000 saraf, hanya seekor lalat. Dan setiap mata ini ada padanya jarak mata sekitar 1/2 miliar atau 1/2 juta mak'ab. Miliar dalam bahasa Arab juta, ya. Jadi banyak sekali sel-sel saraf di mata lalat ini. Lalat mempunyai sekitar lalat tadi mempunyai jarak matanya lalat tadi sekitar 1/2 milimeter, bukan miliar, milimeter, ya. Mak'ab itu hitungannya. Dan mata-mata lalat ini mempunyai sel-selnya juga terkandung padanya sekitar 10 malayin, 10 juta sel. Wa malayin khaliyah jusmaniyah, begitu pula 1 juta sel di tubuhnya. Wa milyun khaliyah asabiyah, dan 1 juta sel saraf. Wa waznu dimaghuha 1 min milyun juz' min jaram, dan timbangan otaknya lalat ini kalau ditimbang yaitu 1/1 juta gram. Nah, ini lalat nih, otaknya kalau ditimbang demikian. Dan dengan kelebihan Allah yang Allah ciptakan seperti ini, lalat begitu ajaib, ya, begitu ajaib. Dan jenis lalat ini mencapai sekitar 100 jenis lalat, dan dia bisa hidup di semua tempat, ya, di tempat yang hawanya semua hawa bisa, kecuali di daerah kutub, daerah yang sangat dingin. Lalat ini tidak bisa hidup di situ. Daerah dingin biasa, daerah panas dia bisa bertahan. Dan hidupnya lalat yang Allah ciptakan dengan sekian banyak jenisnya,
dan jumlahnya lalat di muka bumi sekian banyaknya, itu mereka hanya hidup sekitar 2 pekan. Sekitar 2 pekan. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka, orang-orang yang sombong. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Walau ijtama'u lah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para manusia, telah dibikinkan permisalan. Ya, satu permisalan, yaitu untuk manusia. Fastami'ulah, dengarkanlah permisalan ini. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, seandainya mereka berdoa kepada selain Allah, mereka ini diperintah untuk menciptakan seekor lalat, nggak akan bisa. Walaupun seandainya mereka itu dikumpulkan dari zamannya Adam alaihissalam sampai manusia di hari kiamat, nggak akan bisa menciptakan hanya seekor lalat yang tinggal di tempat kotor, yang penampakannya menjijikkan, yang membawa belatung-belatung, membawa bakteri yang sangat banyak. Tetapi manusia nggak bisa menciptakan. Seandainya mereka bisa menciptakan robot, mereka itu ada batasan kapan baterainya akan habis. Berbeda dengan ruh yang ditiupkan kepada lalat ini. Dan terkait dengan lalat, seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala saja bisa masuk neraka gara-gara lalat, dan bisa masuk surga gara-gara lalat yang hina. Ternyata bisa menentukan manusia masuk surga dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Sebagaimana dalam hadis mauquf yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Salman, bahwasanya yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dalam kitab Az-Zuhud, tatkala ada seorang laki-laki, 2 orang laki-laki yang mereka melewati perkampungan, mereka melewati satu kaum, yang kaum ini tidaklah membolehkan orang yang lewat kecuali harus mempersembahkan untuk berhala. Berhala siapa? Kaum tersebut. Sedangkan jalan yang ada di kaum ini adalah jalan satu-satunya, sehingga harus lewati kaum ini. Ya. Kemudian sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin. Seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat, dan seorang laki-laki masuk neraka karena juga seekor lalat. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah?" Kok bisa demikian ya Rasulullah? Ya. Karena apa? Mereka berdua ini gak akan diperbolehkan melewati kaum kecuali jika mempersembahkan seekor lalat. Berkata kaum ini kepada mereka berdua, berkata kepada salah satunya, "Qarrib," dekatkan, persembahkan sesembahan untuk berhala. Ya. Kemudian orang ini menjawab, orang yang lewat ini, satu orang ini, "Laisa indi syai'," aku nggak punya apa-apa. Faqal, kemudian kaum ini berkata, "Qarrib walau dubaban," persembahkanlah untuk Allah walaupun hanya seekor lalat saja, hanya seekor lalat. Kemudian dia persembahkan untuk berhala ini seekor lalat, dan dia dibiarkan untuk lewat. Fakhallu sabila, dibiarkan dia lewat kaum tersebut. Maka orang ini yang dibiarkan lewat, yang mempersembahkan untuk Allah seekor lalat, dakhalan nar, masuk neraka. Hanya seekor lalat, karena seekor lalat. Dan yang satu lagi dikatakan, ya, qarrib, dekatkanlah atau persembahkanlah untuk Allah
walau dubaban, walaupun seekor lalat. Kemudian dia jawab, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'a dunallah azza wa jal. Aku tidak pernah mempersembahkan untuk selain Allah dengan sesuatu pun. Ya. Kemudian kaum tersebut, sebagaimana disebutkan Rasulullah memerintahkan kepada orang ini, yaitu kaum ini, fadarabu unuqah. Kemudian mereka, kaum ini rame-rame memenggal kepala satu orang ini yang tidak mau mempersembahkan untuk Allah walaupun seekor lalat. Fadakhalal jannah. Dengan ini dia akhirnya masuk surga. Rahmani wa rahimakumullah. Lalat ini yang memiliki banyak keistimewaan, ya, bahkan yang akan kita sebutkan dari pembahasan ini, dari petunjuk Nabi SAW terkait dengan lalat. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjadikan bab fi hadi sallallahu alaihi wasallam, faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi islahi ta'am alladhi yaqa'u fihi adh-dhubab wa irshaduhu aw irshadihi ila daf'i madarratis sumumi bi addadiha. Kata Ibnu Qayyim, fasl, bab, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati makanan atau membersihkan makanan, menetralkan makanan yang telah terjatuh padanya lalat. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan, untuk menangkal bahaya dari racun lalat, ya. Fi sahihaini, dalam sahihain, bahwasanya dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah telah bersabda, "Idza waqa'a ad-dubabu fi ina'i ahadikum famquluhu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Jika lalat telah jatuh di bejana salah satu dari kalian, bejana tempat air minum, maka famqulu, maka cepat celupkan, karena pada satu sayap itu penyakit dan sayap lainnya itu terkandung padanya obat, terkandung padanya obat. Dalam hadis ini banyak faedah yang akan kita kutip. Yang pertama, bahwasanya dalam hadis yang lainnya, idza waqa'a syarabu ahadikum falyaqmizhu thumma liyanza'hu fa inna fi ihda janaihi, ya, fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Hadis yang lainnya, jikalau lalat masuk dalam salah satu air minum kalian, maka celupkanlah dia, kemudian cabut, habis dicelup dicabut, karena pada satu sayapnya itu penyakit dan satu sayapnya itu padanya obat. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Nah, perlu Anda pahami, ya. Coba kita perhatikan satu demi satu kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, jika lalat masuk dalam bejana minum kalian, lihat kalimat berikutnya apa? Famqulu. Dalam lafaz yang lainnya falyaqmizhu. Kalau orang belajar bahasa Arab, ya, dia akan memikirkan
bahwasanya dalam kalimat Rasulullah itu ada makna, tata cara, kaifiyah, bagaimana kita menerapi minuman yang kena racunnya lalat dengan lalat itu sendiri. Ya. Coba perhatikan famkulu, huruf fa di sini. Yang punya kitab silakan dilihat. Huruf fa, famkulu. Fa di situ memberikan makna sur'ah. Memberikan makna apa? Famkulu artinya apa? Celupkan. Kalau ada fa-nya bukan hanya celupkan, cepet-cepet celupin. Ya, jangan dibiarin nyelup lalat diketawain, ya. Kemudian dibiarin dulu, jangan. Tapi celupin, kemudian apa? Tsumma liyanzahu, kemudian lepas buang. Ya, itu tata caranya. Pengobatan Nabi dari sayap lalat yang beracun, penawarnya dengan apa? Cepat dicelupin, jangan lambat-lambat, ya, cepat dicelupin. Kemudian adapun kalimat summa, kalau summa itu memberikan makna apa? Tarahi wal butu', memberikan makna lambat dan pelan. Kalau seandainya Rasulullah pakai cara lambat, pasti hadis ini bunyinya idza waqa'a ad-dubabu fi ina'i ahadikum summa qulu, pakai summa. Ya, tapi Rasulullah nggak pakai summa, pakai fa, famqulu, menunjukkan apa? Segera, dipercepat. Ini tata caranya pengobatan Nabi, ya. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan permukaan cairan yang ada. Kenapa? Kalau minumannya cair seperti air teh, susu, air madu, air minum yang model cair kayak gini, kalau lalat masuk sedang minumannya cair, apa yang terjadi? Bakteri cepat nyebar. Kalau bakteri cepat nyebar, cepat celupin, biar penawarnya juga cepat nyebar. Lain kalau jatuhnya misalkan ke dalam bubur ayam, ya. Nyebarnya nggak kayak seperti air, ya, karena dia nggak, wujudnya nggak cair, lambat, ya. Nah, itu hikmahnya. Oleh karena itu Rasulullah pakai kalimat fa, pakai huruf fa, famqulu, ya, untuk menunjukkan itu tata cara. Kalau orang nggak belajar bahasa Arab, tata cara ini nggak akan difahami, ya. Makanya Rasulullah pilih kalimat famqulu, ya. Setelah dimasukin, kemudian apa? Tsumma liyanzi'u, kemudian baru diambil, dibuang, ya. Jangan dicelupin terus dibiarin diminum sak lalatnya, jangan. Celupin, cepat buang, ya. Nah, itu untuk menawarkan bakteri, untuk menawarkan jamur-jamur yang terkandung di dalam tubuh lalat atau sayap lalat. Kenapa? Karena satu sayap lainnya itu terkandung padanya antibiotik alami, mudhadah al-hayawiyah, antibiotik yang alami, terkandung padanya obat, terkandung padanya kesembuhan yang Allah jadikan padanya sebab kesembuhan, ya. Yang mana bakteri yang ada di sayap lalat setelah diteliti oleh orang-orang laborat, berapa bakterinya? 500 juta bakteri, subhanallah. 500 juta bakteri, ya. Nah, kalau ada lalat masuk, nggak pakai cara ini, dibiarin, bakterinya akan ada sekitar di situ apa? 500 juta bakteri, ya. Sehingga pakai obat kimia, mau pakai metronidazol, mau pakai tetrasiklin, mau pakai amoksisilin, mau pakai, ya, obat-obat antibiotik yang lainnya, ya, mau pakai cefotaxim, mau dibom semua itu, ya, bisa jadi apa? Nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi yang bahaya livernya, bisa jadi yang bahaya ginjalnya. Coba kalau pakai sayap lalat, tidak ada efek samping. Celup saja, gratis, tidak perlu beli obat di apotik, ya. Nah, rahimani wa rahimakumullah, demikian, ya. Ini keimanan seseorang mempengaruhi. Kalau ada seorang dokter nggak mengimani
Cara Nabi ini nggak mengimani hadis Nabi ini, walaupun dia dokter Muslim, bisa kafir dari keluar dari millah, keluar dari keislaman dia. Satu syariat saja dilanggar, disangkal, keluar dari keislaman. Kenapa? Karena ini syariat. Ya, sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Baz, satu syariat Islam saja ditolak cukup bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Ya. Jika dia tahu hadis Rasulullah tapi dia yajhadu, ya, dia ngelawan dengan keyakinan tentunya, maka itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Bukan berarti bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim, bukan. Tapi apa? Prinsip dalam Islam, manhaj dalam Islam, demikian diajarkan. Satu syariat dilanggar, melawan, maka bisa keluar dari keislaman. Ya. Kalau satu syariat dia belum siap menerapkan, katakan saya lalat, lihat lalat dimasukkan, dicelupin, nggak tega, saya nggak mau minum. Dia enak mengapa ya nggak usah diminum. Rasulullah apa? Nggak minum, nggak makan apa-apa yang nggak Rasulullah suka, dan nggak komen. Ya. Ketika ada lalat masuk, Anda nggak mampu mempraktekkan sunnah ini, ya sudah, jangan dipraktekkan, jangan diminum pula. Ya. Tapi dengan syarat, jangan Anda menolak hadis Rasulullah. Ya, ini bedanya. Kalau menolak hadis, perbedaannya. Kalau tadi nggak tega, nggak ngapa. Yang masalah bukan nggak tega, nolak syariat ajaran Rasulullah. Menolak letaknya di hati, keyakinan, yaitu jantung maksudnya. Terkait dengan keyakinan, maka bisa mengeluarkan seorang dari millah. Ya. Walaupun dia profesor, doktor, sebelumnya muslim, tapi kalau menolak ini bisa mengeluarkan dari keislaman. Sebaliknya, kita dapati di daerah Jawa Tengah, 2 orang, satu siswa, satu siswi yang bukan profesor, bukan dokter, ya, bukan julukan macam-macam, cuma lulusan, cuma masih sekolah SMA sekitar kelas 2, dia berhasil menemukan obat diare, baik karena bakteri Shigella, amibia, kolera, pakai apa? Pakai sayap lalat. Jadi siswa-siswi ini menggunakan sayap lalat sebagai obat. Dengan menyelupkan sayap lalat secepatnya, kemudian air hasil celupan ini ditaruh di tempat botol kecil dan dijual. Jadi obat, ya. Jadi obat. Nah, anak siswa tapi pinter, beriman sekaligus menemukan obat. Ya, subhanallah. Ya. Dan apa yang diajarkan Rasulullah pasti ada di situ hikmah yang sangat besar, hikmah yang agung. Allah menciptakan lalat enggak sekonyong-konyong begitu saja. Ada hikmahnya. Rahimani wa rahimakumullah, 500 juta bakteri ini ternyata mampu dikalahkan dengan satu celupan sayap lalat yang lainnya. Subhanallah. Dan perintah Nabi SAW ketika memerintahkan untuk menyelupkan dengan cepat, apa rahasianya? Coba Rasulullah katakan, "Falyakmizhu." Ini lalat masuk, langsung tekan, celupin yang keras, celup. Setelah itu cepat ambil, buang. Jangan dibiarin diminum sama lalatnya, nggak boleh. Ya, celup, buang. Setelah itu minum. Yang nggak tega nggak apa-apa, nggak maksa. Ya, yang penting jangan menolak syariat. Dan ini karena ketika dicelupkan dengan cepat, falyakmisu, celupkan cepat, kemudian buang, apa rahasianya? Disebutkan oleh orang-orang yang telah meneliti, ya, dari proses-proses dari hadis Rasulullah ini, ketika dipraktekkan ternyata di situ nampak hikmah yang sangat agung. Apa? Mekanikia ifrazi al-madah al-fa'alah. Subhanallah. Ketika dicelupkan dengan kencang, ternyata itu adalah mekanika, tata cara, strategi untuk mengeluarkan enzim, ya, yang enzim itu adalah unsur yang sangat fa'alah, sangat mujarabah, sangat teruji untuk membunuh bakteri, ya, untuk membunuh bakteri yang dia fungsinya sebagai obat, Sekarang, ya, kenapa ketika dimasukin Rasulullah nyuruh cepat, celup,
buang. Ternyata kekuatan kita, kecepatan kita nyelup itu posisinya seperti bom. Ya. Bom apa? Bom yang keluar dari sayapnya lalat untuk melawan bakteri-bakteri, sehingga meledak dengan cepat. Racun yang sudah nyebar di air, ketika ditekan, dia seperti bom yang meledak, langsung penawarnya nyebar ke semua air. Subhanallah. Ya, ini yang ditemukan oleh siswa-siswi, ya, anak-anak Indonesia yang masih duduk di kelas 2 SMA. Subhanallah. Ya. Maka cara ini ternyata adalah cara yang menurut Rasulullah ini falyakmisu atau famqulu, yaitu cara untuk meledakkan penawar dari racun-racun yang ada di sayap yang lainnya. Dan setelah dicelupkan, kemudian enzim atau yaitu zat-zat yang keluar sebagai antibakteri tadi, setelah diteliti oleh ahli laborat, ternyata yang dikeluarkan di sayap satunya adalah merupakan antibiotik alami yang dikenal dengan actinomycetin, yang dikenal dengan actinomycin. Ini dua jenis antibiotik alami yang ada di lalat, actinomycetin dan actinomycin, yang dua-dua ini bisa membunuh 500 juta bakteri dari sayap lalat yang lainnya atau di dalam tubuh lalat, ya. Yang mana dua jenis antibiotik alami ini menghasilkan, ya, atau dihasilkan dari bakteri Actinomyces, yang dia adalah lawan dari bakteri atau penawar dari bakteri E. coli, Entomobacilli, yang biasa menceret-menceret diare, permisi, ya. Nah, adapun jikalau lalat tadi tidak dicelupkan dengan cepat, dengan hentakan, maka dua jenis antibiotik alami ini tidak keluar dengan maksimal, ya. Kalau masukkan juga jangan pelan-pelan, ya, kayak orang misalkan lemah, lalat gitu, jangan, celup yang kuat biar terhentak seperti ledakan bom. Itu yang disebutkan oleh ahli laborat rahimani wa rahimakumullah, ya. Dengan Anda melakukan hal ini, Anda telah menjadikan sebab dari kesembuhan, mencegah penyakit seperti diare, juga sekaligus Anda mendapatkan pahala dengan menjalankan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dikatakan oleh seorang profesor doktor, ya, namanya Jiwan Al-Fariz, ya, yang dia ini telah menemukan, yang dia merupakan profesor di salah satu universitas di Tokyo. Dia mengatakan setelah meneliti seekor lalat, dia mengatakan bahwasannya setelah proses penyaringan dari air lalat, air yang telah dimasuki lalat kemudian dimasukkan padanya, lalat dicelupkan, ya. Kemudian dia menyimpulkan, ya, dia menyimpulkan, kata dia apa? Nanti, ya, akan muncul, kita akan menyaksikan obat yang sangat manjur, yang obat itu dari penyakit-penyakit disembuhkan dengan perantara apa-apa yang keluar dari lalat. Subhanallah. Nanti, zaman nanti, kata dia, akan muncul, kita akan menyaksikan bahwasanya, ya, ada beberapa penyakit-penyakit yang disembuhkan melalui lalat. Subhanallah. Ini profesor dokter di Tokyo, ya, yang dia melihat hadis ini ternyata mempunyai korelasi dengan apa? Dengan ilmu pengobatan. Nah, rahimani wa rahimakumullah, demikian lalat hina, hinggap di tempat jorok, permisi, penampilannya, ya, sangat nggak enak dipandang,
suaranya menjengkelkan. Ya, kalau dicelup ternyata ada kandungannya obat. Babi yang begitu besarnya ketika diolah jadi mahal, dicelup nggak jadi obat. Ya. Malah mandinya di tempat-tempat jorok, tempat-tempat kotor, ya. Cacing-cacingnya yang menakutkan, cacingnya disebutkan punya tanduk, mampu menembus jantung, mampu menembus usus, ya. Allah jika mengharamkan sesuatu pasti ada hikmah untuk manusia, dan Allah jika menghalalkan sesuatu juga ada hikmah untuk manusia. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam hadis ini ada dua perkara, amrun fikhiyun wa amrun tibbiyun. Perkara fikih, ilmu fikih, dan perkara tibbi, ilmu kedokteran. Saya tambah, bahkan perkara akidah sudah kita sampaikan. Karena ada orang kaum muslimin ternyata gak percaya dengan ini terkait dengan akidah. Walaupun dokter, profesor dokter muslim, tapi dia akidah dia gak mempercayai hadis ini, maka bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Maka hati-hati, bukan hanya fikih, bukan hanya masalah kedokteran, bahkan masalah akidah, ya. Bahkan orang yang nyembelih lalat, mempersembahkan lalat untuk berhala juga demikian, bisa masuk neraka, bisa masuk neraka. Naam. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari sisi fikih di situ dalil, ya, bahwasannya lalat jika mati di air, ya, lalat tersebut tidaklah menajiskan, enggaklah najis, ya. Dan ini adalah perkataan jumhur ulama, dan tidak diketahui satu orang salaf pun menyelisih pendapat ini, ya, menyelisih pendapat ini. Dalilnya apa? Nabi SAW merintah, ya, amara bimaqlih, Nabi memerintah cepat celupin, ya, karena lalat kalau sudah jatuh biasanya mati, ya. Walaupun mati langsung dicelupin, walaupun alatnya sudah tewas tetap dicelupin. Ya, seandainya najis nggak akan diminum tuh air, ya, nggak akan diminum itu air, ya. Permisi ya, sekarang lalat, permisi, sampai kadang perutnya lalat, pernah lihat nggak perutnya lalat warnanya kuning? Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat, ya. Ternyata lalat ini hinggapnya, permisi, di najis kotoran manusia, sehingga permisi ya, akramakumullah, agak jorok dikit, kalau dipukul baunya itu ya bau seperti kotoran manusia. Apakah ini najis? Ya, seandainya dia najis, ya, karena pukulan tadi kemudian pecah isi perutnya, ini nggak membatalkan wudhu. Ini najis muyassar, ya, najis yang ringan. Seperti tatkala Anda kalau punya was-was yang sangat besar, naik motor ada air comberan, naik motor nyiprat. Kalau orang punya was-was, sudah mau wudhu 10 kali mungkin, ya. Yang demikian menurut pendapat para ulama, ini yang najasa, ya, ini yang ringan, khafifah, nggak mengapa, ya, nggak mengapa, ya. Begitu pula dengan lalat, ya, muyassarah, yang sedikit dan ringan, khafifah, ya, maka yang demikian tidak mengapa. Dan maklum, kata Ibnu Qayyim, lalat itu kalau sudah kecelup air dia mati, dia cepat mati, ya. Maka dia nggak najis, tapi langsung dicelupin dan dibuang. Apalagi kalau airnya, air minumnya air yang panas, maka matinya dia lebih cepat dan nyebarnya bakteri juga lebih cepat. Makanya celupinya juga cepat, ya, dicelupin cepat. Nah, tapi ingat kita katakan, bukan berarti kita boleh makan lalat, ya. Hanya cara ini saja untuk menawarkan, bukan berarti menghalalkan lalat untuk dimakan, karena dia termasuk apa? Al-khaba'ith, ya. Termasuk yang diperbincangkan di sini dengan pengobatan apa? Yang terkenal mengobati sakit liver, tipes dengan menggunakan apa? Cacing. Cacing termasuk menjijikkan, ya, apalagi diternakan. Kebayang gimana ternak cacing di dalam rumah pakai paralon tuh, ya. Nah, kemudian di perut isinya, ya,
Ada yang langsung direbus seperti mie, langsung dimakan, ya. Ada yang dijemur dulu, dikeringkan, baru dimasukin kapsul. Ya, itu hanya penampilan saja, intinya sama, cacing. Ya. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ternyata makanan yang sudah kemasukan lalat tadi, ya, dibetulkan atau diperbaiki dengan cara Nabi SAW dengan menyelupkannya, Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini juga termasuk hewan-hewan yang gak punya darah. Sama seperti apa? Seperti nahlah, tawon, zambur. Zambur itu tawon das kalau orang Jawa. Ya, tawon das apa bahasa Indonesianya? Kalau nyengat kepala itu langsung seperti ketumbian putih, ya. Itu saking ini dahsyatnya. Ini menunjukkan apa? Seperti pula ankabut, al-ankabut, laba-laba. Ini semua tidaklah menajiskan. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan hewan-hewan yang hina menurut manusia di dalam Al-Qur'an untuk apa? Untuk menghinakan orang-orang yang sombong. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an difda, kata. Juga disebutkan ijl, baqarah, ya. Juga disebutkan apa di situ? Anak sapi, juga disebutkan monyet, al-qird, juga disebutkan qomel itu kutu, ya. Kemudian juga disebutkan anjing, juga disebutkan ma'iz, ya, hudhud, kemudian binatang buas, kemudian burung gagak. Untuk apa? Menghinakan mereka semua, Kemudian yang berikutnya amrun tibbi. Adapun amrun tibbi, perkara kesehatan, perkara kedokteran, yaitu dengan mencelupkan tadi keluarlah obat-obat, ya. Keluarlah obat-obat penawar seperti actinomycin dan actinomyces, ya. Actinomycin dan actinomicetin dan actinomycin yang untuk membunuh sekitar 500 juta bakteri dari tubuh dan sayap lalat. Rahimani wa rahimakumullah. Lalat itu ternyata, ya, punya makna besar. Orang kalau mimpi lalat saja, ya, hati-hati kalau mimpi lalat. Orang-orang kalau mimpi lalat belum tentu buruk. Ya, kita akan sebutkan tafsir mimpi lalat, ya, untuk menghibur Anda semua. Ibnu Sirin juga Ibnu Syahin menyebutkan tentang takwil mimpi lalat. Kalau ada orang mimpi dia makan lalat, ya, mimpi makan lalat, ya, apa artinya? Artinya dia telah bekerja dari harta hasil uang haram, makan lalat, ya. Kemudian dia mimpi bahwasannya dia bersama gerombolan lalat, ya. Dia berdiri bersama gerombolan lalat yang sangat banyak. Maka artinya adalah amalan-amalan dia itu adalah perbuatan pekerjaan yang penuh dengan syubhat. Bisa jadi haram di sekitar dia lalat banyak berterbangan, ya. Maka itu pekerjaan dia berupa banyak pekerjaan yang haram. Dan orang yang mimpi membunuh lalat, ya, atau mimpi lalat satu dengan lalat yang lainnya saling bunuh-bunuhan, ya, maka mimpi dia ini terkandung padanya kabar gembira, yaitu Allah akan bebaskan dari dia rasa sedih, ya. Allah akan jadikan dia orang yang hatinya tenang, ya, karena lalat itu bikin bising, bikin sesak dada, ya. Ketika lalat sudah kelihatan saling bunuh-bunuhan atau kita membunuh lalat, berarti Allah akan cabut dari diri kita rasa sedih, dan kita akan dapati rasa roha, tenang dan aman, ya. Kemudian jika orang melihat lalat keluar dari mulutnya, dari mulut orang yang mimpi, apa tafsirnya? Yaitu bahwasannya orang ini adalah orang yang banyak ngomong, orang yang banyak bicara, baik dia mimpi sendiri
atau dia diimpikan oleh orang lain, atau dia diimpikan oleh orang lain. Adapun jika lalat keluar dari bibirnya, dari mulutnya orang yang sakit, maka mimpi tersebut adalah gambar gembira bahwasanya Allah akan sembuhkan penyakit dia dan Allah akan jauhkan dia dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Ya. Ada baiknya, ada buruknya dari mimpi. Itu sebagian tafsir mimpi tentang lalat. Kemudian lanjut Ibnu Qayyim rahimahullah masih seputar lalat. Kata beliau, waqad dzukiru ghairu wahidin minal atibba, lebih dari satu orang dokter, ahli kedokteran, lebih dari satu orang di masa Ibnu Qayyim sekitar kurun ke-7, 700-an Hijriah. Ya. Kata beliau apa? Anna las'az zumbur wal aqrab idza dullika mawdi'ahu bidzubab nafa'a minhu naf'an bayyinan wa sakkanah. Kata Ibnu Qayyim bahwasannya sengatan tawon das. Tawon apa tadi kalau sini bahasa Indonesia? Tawon apa? Tawonnya seperti tawon kumbang. Ya. Besar ya. Kalau disengat itu subhanallah muntah-muntah mungkin orang ya. Ini orang kalau kena gigitan tawon semacam ini, dan kalau kena gigitan al-aqrab kalajengking ya, apa yang dilakukan? Ambil satu biji lalat, kita katakan satu biji atau satu buah, satu ekor lalat punya ekor. Nah, anggaplah satu ekor lalat kita ambil, kemudian diapakan? Diletakkan di atas sengatan tawon atau sengatan kalajengking, kemudian diuyel-uyel, dipenyet, diuyel-uyel lalat tersebut, diletakkan di atas apa? Sengatan. Kata Ibnu Qayyim apa? Ini memberikan manfaat yang jelas sekali dan mengurangi rasa nyerinya. Siapa yang mau coba? Nah, jangan sampai kalau sakit gigi gusi ambil lalat dimasukin gini. Nah, ini apa? Gigitan tawon sama gigitan kalajengking. Ingat, kita katakan ini bukan dari Nabi. Kali ini bukan dari Nabi, dari Ibnu Qayyim dan para dokter. Jangan salah lagi. Nanti bilang itu si Ustadz Fulan itu bilang lalat itu bisa mengobati sengatan kalajengking dan sengatan tawon dengan cara lalat dipenyet di atas lukanya. Ini pengobatan Nabi lah kan? Salah paham. Ya. Ini bukan dari Nabi, tapi dari pengobatan Arab. Dan ini katanya dia sudah teruji coba. Ya. Yang mau mencoba silahkan. Ya. Nah, mengapa? Kan ada di situ ada bakteri positifnya. Nah, wa ma dzaka illa lil madati allati fihi minasyifa, dan yang demikian itu enggaklah kecuali kenapa? Karena zat yang ada pada lalat yang terkandung padanya obat. Ya. Wa idza dullika bil waram, dan jikalau dipijitkan ya, ditumbuk ya pada daerah yang bengkak, alladhi yakhruju fi sya'ril 'ain ya, al-musamma sya'rah ba'da qat'ir ru'usid dubab abra'ah. Jadi ada benjolan ya, keluar dari ujung benjolan itu rambut. Apa namanya? Ya. Kalau kita lihat ini sering terjadi biasanya orang-orang yang kerja di sawah atau di tempat-tempat peternakan hewan, sering kita dapati. Jadi namanya ini penyakit sya'rah. Apa itu? Jadi bulu rambut tubuh kita, dari kaki, dari tangan, anggaplah ini ya, yang ada rambutnya, itu ada pori-porinya. Kadang dalam pori-pori ini masuk ya, sering pernah kita dapati tahun 2000 kasus seperti ini. Ada seorang pemuda sekitar umur 20 tahun, dia tugasnya membersihkan kotoran kuda.
Ya, tiba-tiba di jempol kakinya bengkak besar. Setelah bengkak besar, di tempat keluarnya rambut itu ada semacam nanah, pus. Ya. Nah, ini namanya sya'rah. Sya'rah. Caranya apa? Pakai lalat, lalatnya kepalanya dibuang, kemudian ditekan-tekan ke lokasi luka tadi. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Falyatafaddal. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk sesi kedua dari kitab berikutnya. Ada pertanyaan, mungkin bisa diambil. Bagaimana kalau kita melihat makanan dihinggapi lalat sehingga kita tidak mau memakannya? Apakah kita salah? Termasuk prinsip Rasulullah. Rasulullah itu tidak makan makanan yang dia tidak sukai. Ya, seperti dalam hadis Maimunah, tatkala Maimunah menyajikan di meja hidangan Rasulullah 3 menu makanan, satu dari menu itu adalah daging kadal Arab. Panjangnya 1,5 meter sampai 2,5 meter. Jangan diartikan daging biawak. Daging biawak itu haram. Punya taring, punya cakar, makan bangkai, makan ular, makan ayam, maka jangan dimakan. Kalau ada saudara kita pakai senapan angin dengan gagap gembinta dan sombongnya berhasil menangkap biawak, jelaskan kepada dia, ini haram untuk dimakan. Ya. Adapun adzab, kalau diartikan daging biawak, maka ini salah fatal, haram. Bedanya antara haram dengan halal. Adapun dhab, daging kadal Arab, yang dimakan hanyalah serangga dan tanaman herbal. Dia tinggal di padang pasir. Ketika Rasulullah tanya kepada Maimunah, Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, yang Maimunah merupakan bibi dari keduanya, setelah dijelaskan ini daging kadal Arab, Rasulullah tidak mau makan. Kemudian sahabat bertanya, aharamunhu, apakah daging kadal Arab ini haram? Kata Rasulullah apa? La, innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ajidu nafsi u'afu. Bukan, aku bukan mengharamkan, cuma apa? Cuma ini enggak ada makanan ini dalam menu kaumku dan aku menjaga diriku dari makanan ini. Sehingga Rasulullah enggak mau makan. Berarti apa? Rasulullah enggak makan makanan yang dia enggak selera. Ya. Kalau enggak selera, apa? Sebagaimana hadis Abu Hurairah, inishtaha akala wa illa taraka. Kalau dia senang langsung makan, kalau nggak senang ditinggalkan. Kemudian kalau ada lalat sudah masuk di situ, Anda nggak senang, ya sudah, nggak dosa bagi Anda. Ya, nggak usah dimakan. Ya, masih ada kucing, masih ada kambing, ya, masih ada ayam, nggak mengapa. Atau masih ada suami Anda yang tega untuk makan, kasihkan suami Anda. Kalau ada Anda mendapat istri Anda masih tega makan bekasnya yang ada lalat di situ, silakan. Sambil mempraktekkan sunnah. Cacing bolehkah untuk obat? Kita katakan tidak boleh. Dari sisi apa? Ini termasuk apa? Minal khaba'ith. Ya, minal khaba'ith, termasuk yang menjijikkan. Tidak diperbolehkan. Mau cacing atau minyak cacing, ya, tidak diperbolehkan. Bila minyak dimasukkan ke kecoa, bagaimana hukumnya? Dimasukkan atau dimasuki? Bentar, bila minyak dimasukkan ke kecoa, bagaimana hukumnya? Ini sengaja berarti kan? Kalau dimasukkan kan sengaja, ini ada minyak goreng, ini kecoa, masukin. Ya. Tapi kalau ada minyak dimasuki, nah ini kecoanya yang aktif, dia sebagai subjek. Ya. Nah, yang benar gimana Bu? Kayaknya maksudnya itu ya, dimasuki ya. Ya. Dimasukkan. Kemasukan. Ya. Baik.
Karena asal hukumnya kita memahami lafadznya, tapi lafadznya ternyata salah. Ya, berarti dikoreksi. Jika ada minyak kemasukan kecoa, dibuang aja. Ya, jangan dicelupin terus dibuang. Kecoa bukanlah lalat. Ya, kecoa banyak bakteri. Ya, sering kita dapati kasus orang-orang yang kerja di kapal laut tiba-tiba pipinya bengkak, matanya bengkak. Sebagian dokter Arab nggak tahu diagnosanya apa. Ya, kita paling curiga cuma satu, kemungkinan dia kena kencingnya kecoa. Ya, jadi kencing kecoa sangat bahaya, beracun. Ya, apalagi kalau dia sudah masuk, dia ingin bertahan hidup, mau naik dindingnya, botolnya minyak kepreset. Akhirnya stres, kencing. Naik lagi stres, kencing. Jadi minyak gorengnya campur sama kencing kecoa, dibuang aja. Ya, insya Allah 2 pertanyaan sudah cukup. Berikutnya, ya, insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya kita jadikan 2 sesi. Sesi pertama masih kita bicara tentang Tibbun Nabawi. Sesi kedua kita membaca kitab apa? Syarah Thalathatul Usul. Ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kitab ini kitab yang sangat penting, perlu diketahui oleh kaum muslimin, ya, tentang perkara akidah, tentang 3 hal utama. Yang 3 hal ini kita akan ditanyai di alam kubur. Man rabbuk, siapa Rabb kamu? Wa man nabiyyuk, siapa nabi kamu? Wa ma dinuk, apa agama kamu? Akan ditanya, dan ini dijelaskan biar kita bisa menjawab. Ya, biar kita bisa menjawab. Ya. Taib. Sebagaimana kaidah dalam pepatah tak kenal maka tak sayang, kita harus tahu biografi sang penulis. Ya. Perlu diketahui para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Al-Arab, orang-orang Arab di masa lalu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, didapati banyak malapetaka dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kefakiran, dari perpecah belahan, ya, sangat banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala menginginkan bagi mereka orang-orang Arab, ya, dan juga syariat ini untuk semua hamba Allah di muka bumi, Allah ingin bebaskan mereka dari jurang kehinaan, dari jurang kekufuran dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang Nabi Muhammad SAW mendakwakan tauhid, ya, mendakwakan tauhid, membersihkan darinya kesyirikan. Ya, kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang nggak paham untuk apa Rasulullah diutus, sehingga karena ketidakfahaman mereka terjatuh dalam kesyirikan yang pada hakikatnya Rasulullah memerangi seperti umat yang dahulu diperangi oleh Rasulullah. Sama, syirik mayoritas termarak di muka bumi dari zaman dahulu, dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam sampai di zaman kita sekarang, di zamannya Nabi Muhammad sampai zaman kita sekarang. Syirik nomor 1 yang paling marak di muka bumi adalah syirik dalam perkara tawassul, tawassud, istighatsah. Ini syirik yang paling banyak. Gak ada bedanya masa lalu sampai masa sekarang. Bahkan bedanya yang masa lalu lebih mending, yang sekarang lebih parah. Ini akan kita bahas. Ya, orang-orang musyrik di masa lalu mereka terjatuh dalam kesyirikan apa? Al-uluhiyah. Karena tauhid dibagi menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun orang musyrik masa lalu, mereka mengokohkan Allah lah yang mencipta kita, mencipta semesta alam, Allah lah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Mereka mengakui
Ya. Tetapi dalam perkara uluhiyah, peribadatan, mereka menjadikan berhala-berhala itu bukan zatnya berhala yang disembah, tapi mereka hanya menjadikan berhala itu sebagai perantara untuk mereka dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman mengisahkan ucapan mereka, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini enggak ngibadahi, enggak ibadah kepada berhala. Kami ini hanya ibadah kepada Allah, cuma berhala ini untuk mendekatkan diri. Ya. Mereka terjatuh kesyirikan ini dalam perkara apa tadi? Uluhiyah. Rububiyah, mereka meyakini Allah itu Rabb yang mencipta, memberi rezeki, mengatur semesta alam. Ya. Adapun musyrik-musyrik masa lalu sama masa sekarang, ya, terjatuh dalam kesyirikan semacam ini sama. Dahulu pakai berhala, sekarang pakai kuburan. Baik pakai sonam, pakai ausan. Apa bedanya sonam sama ausan? Kalau ausan lebih umum, baik pohon, kuburan, sapi, umum. Tapi kalau as-sonam itu berhala atau sesajen yang dipersembahkan yang wujudnya itu makhluk hidup. Kalau mereka nyembah, anggaplah mereka nyembah apa? Nyembah sapi, itu berarti sonam. Kalau mereka nyembah pohon, itu berarti ausan. Ya, ausan. Dan rahimani wa rahimakumullah, orang masa lalu menjadikan berhala. Orang zaman sekarang menjadikan kuburan wali fulan. Hampir sama. Hakikatnya mereka niatnya sama. Mereka bukan nyembah kuburan, tapi menjadikan kuburan sebagai perantara biar sampai kepada Allah. Dalam hal ini, mereka ini mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Loh kok bisa? Bisa. Mereka mengatakan syubhat mereka, orang kita kalau mau kirim surat, misalkan saya mau kirim surat ke Akh Yusuf. Kalau kirim surat saya harus pakai perangko. Perangko inilah perantara. Kedudukannya seperti berhala, kedudukannya seperti kuburan wali fulan. Sebagai perantara. Biar apa? Biar cepat sampai. Kalau surat nggak pakai perangko, nggak sampai-sampai. Ya. Kemudian syubhat yang berikutnya, kalau kita mau ke presiden mengeluhkan keluhan daerah Tanah Kusir sini ada masalah. Tanah Kusir perlu perbaikan. Ada masalah peperangan di antara para pemuda misalkan. Ya, presiden harus tahu. Kalau tahu lapor kepada presiden langsung, mungkin nggak keterima. Kita butuh ajudannya presiden, biar berita keluhan kita nyampe kepada presiden. Ajudanlah ini sebagai wasilah, sebagai wasithah, sebagai perantara. Berarti apa? Mereka mau nyamakan Allah sama makhluk. Allah itu nggak butuh perantara. Allah nggak butuh perantara. Ini rahimahullah, syirik yang paling banyak. Ya. Perbedaan kedua, musyrik masa lalu tadi apa? Terjatuh dalam masalah rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. Ya. Ini bedanya masih satu ya, masih satu. Kalau musyrik sekarang uluhiyah terjadi, rububiyah juga terjadi. Lebih parah dari musyrik masa lalu. Ya. Musyrik sekarang, ya, mereka ini bahkan mengatakan yang memberikan rizki itu wali fulan, yang mengatur perputaran bumi, kutub utara, kutub selatan itu adalah Syekh Badawi. Syuf. Ini syirik uluhiyah apa rububiyah? Rububiyah. Musyrik masa lalu nggak sampai seperti ini. Musyrik sekarang dalam perkara rububiyah saja terjadi padanya kesyirikan. Ya, yang memberikan rezeki itu siapa? Termasuk tauhid uluhiyah atau rububiyah seperti ini? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Terjadi di Hadramaut, 150 meter dari tempat tinggal kita ada sebuah kubah. Kubah Habib Wali Fulan. Kalau sudah 10 Muharram datang manusia dari penjuru dunia, termasuk yang paling banyak dari Indonesia datang. Kalau ada wanita nggak punya anak, antri menuju kubah ini, masuk ke dalam kubah, ke kuburan Habib Wali Fulan, kemudian permisi ya, kakinya mekangkang. Bahasa Indonesianya apa? Ngangkang, buka. Kaki
kanan, ini kuburan, tengah kuburan, ini kaki kanan, ini kaki kiri, permisi, tanah kuburannya dimasukkan ke kemaluannya biar bisa mendatangkan anak. Syirik uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah sekaligus uluhiyah. Ibadah ini bukan ibadah hakikatnya ya. Kalau minta pertolongan kepada Allah tapi dipalingkan kepada selain Allah ya. Rizki anak itu rububiyahnya Allah tapi dia minta kepada kuburan. Terjadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan yang kedua, orang musyrik di masa lalu melakukan kesyirikan ketika mereka dalam keadaan apa? Riang gembira, dalam keadaan tenang, gak ada musibah. Tapi kalau dalam keadaan ketakutan, mereka memurnikan istighatsah kepada Allah semata. Falamma najjahum ya, falamma raqibal fulk ya, tatkala mereka ini mengendarai kapal laut ya, da'allah rabbahum, mereka ini apa? Doa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan apa? Ikhlas. Ketika perahu terombang-ambing ya, ketika terombang-ambing mereka apa? Nangis, doa kepada Allah semata, gak inget namanya berhala, gak inget ya, hanya Allah ya, ikhlas karena Allah. Ketika dalam keadaan terhimpit ingat sama Allah semata ya. Falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka ini diselamatkan ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik ya. Adapun orang musyrik di zaman sekarang dalam keadaan kena musibah tambah parah syiriknya, dalam keadaan gak ada musibah juga syirik ya. Ketika gak ada musibah ya, jalan-jalan dikasih kembang-kembang ya, kemudian ada pepohonan dikasih sesajen, laut disembelihkan padanya kepala sapi. Ketika nggak ada musibah, ketika ada musibah tambah parah. Lombok yang terjadi padanya gempa bumi 1400 kali getaran berulang-ulang ya, apa yang mereka lakukan? Di bawah kaki Gunung Rinjani menyembelih kepala sapi ya. Ketika di daerah Sulawesi, salah satu daerah terjadi banjir sampai jembatan itu patah, apa yang mereka lakukan? Nyembah-nyembah, ngadakan sesajen di jembatan. Ketika kena musibah, sudah Allah beri peringatan, dalam keadaan takut tambah berbuat syirik ya. Kalau masa lalu enggak, berbuat syirik ketika dalam keadaan enggak ada musibah ya. Perbedaannya ketiga, orang musyrik masa lalu seperti disebutkan Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra, 5 orang soleh ini dibikin patung ya, untuk apa? Biar mengingatkan mereka ya. Kemudian akhirnya dijadikan mereka ini perantara. Asalnya mereka ini hanya apa? Untuk mengingatkan kita biar kita ini soleh, yaitu orang manusia di waktu itu soleh seperti patung ini. Tapi iblis dengan syubhatnya membisiki mereka, sembahlah patung ini ya, untuk jadi perantara antara kalian dengan Allah. Akhirnya mereka nyembah, meleset dari tujuan pertama diciptakan patung, gambar-gambar ya. Dan mereka yang terjatuh kesyirikan pada siapa? Gulu terhadap siapa? Orang soleh. Lah zaman sekarang orang gila, rambutnya gondrong, naik motor pakai celana pendek, dimintai doa. Yang gila di atas ranjang gambar pesawat, rebutan gambarnya pesawat. Ini subhanallah, ini kan berarti sama-sama gila, jeruk minum jeruk ya. Lah ini dulu orang soleh, orang sekarang ndak solehnya saja dimintai, dijadikan tawassul, dijadikan dalam perbuatan kesyirikan. Lebih parah apa enggak? Lebih parah. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintah untuk menegakkan tauhid ya, untuk membersihkan akidah kaum muslimin dari kekufuran, dari kesyirikan. Dan ini dakwah ini timbul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid berhasil ditegakkan, dan setelah lenyapnya qurun al-mufaddalah, setelah lewat kurun ketiga, kurun keempat,
sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Setelah lewat masa ini, mulailah lenyap tauhid itu, mulai sirna, kecuali hanya sedikit yang menegakkan tauhid. Dan muncullah aliran-aliran yang menyimpang. Pertama kali muncul marak-maraknya sekitar 4 firqah ini, ya. Gak usah kita sebutkan dulu, ya. Ada babnya. 4 firqah ini muncul pada kurun keempat. Dari 4 firqah ini bercabang, cabang lagi, ya. Nah, dalam cabang yang sangat banyak, ya. Setelah kurun al-mufaddalah, sehingga banyaklah bermunculan kebid'ahan, khurafat, dan mereka kembali kepada wathan, berhala-berhala. Juga mereka mengagungkan kubah-kubah, kuburan-kuburan sampai sekarang. Ibu-ibu, Bapak, lihat kalau Anda pergi ke Jakarta keliling, ada kubah-kubah, orang zikir di situ. Ketika sholat 5 waktu masjidnya sepi, kubah di kuburan rame, subhanallah. Masjid berubah profesi, kubah kuburan berubah menjadi rame. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah merupakan kesyirikan, ya, merupakan kesyirikan. Dan ini banyak sekali kaum muslimin yang lainnya ketika melihat hal ini, mereka berdiam diri. Orang yang menasehatkan, mendakwai saudara-saudara yang beribadah di atas kuburan, ya, mereka justru orang-orang yang paling diperangi di masa sekarang. Orang yang mendakwahkan tauhid adalah orang-orang yang diperangi. Masa demi masa umat semakin rusak, jelek tambah jelek. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan riwayat dari Anas bin Malik, bahwasanya tidaklah zaman demi zaman setelah zaman Nabi Muhammad itu pasti lebih buruk. Memang ada zaman setelah Nabi Muhammad masih baik, seperti khilafah yang dipegang Umar bin Abdul Aziz sampai hampir tidak didapati kezaliman. Kemudian masa nanti yang akan datang setelah kita nanti, yaitu Imam Mahdi, ya, juga zaman yang penuh dengan cemerlang, ya. Begitu pula Isa alaihissalam, ya. Dan pada hakikatnya sebenarnya zaman akan tambah buruk, kecuali yang Allah kecualikan, ya. Dan buruknya manusia ini, tetap Allah akan kirim manusia-manusia untuk memurnikan tauhid lagi, memurnikan akidah kembali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Iraqi, As-Sakhawi dan yang selainnya, bahwasanya sabda Nabi SAW, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu li hadhihi al-ummah amra diniha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan mengirim pada setiap 100 tahun itu ada orang yang dikirim oleh Allah untuk memperbarui umat ini dalam perkara agamanya, ya. Kalau mujaddid di zaman sebelumnya dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk mujaddid fi hadzal asr, ya. Ada yang mengatakan juga Syekh Muqbil rahimahullah termasuk mujaddid juga, ya, fi hadzal asr. Kata Ibnu Katsir, mujaddid itu tergantung fan ilmunya berbeda. Ada yang mujaddid dalam perkara ilmu nahwu, ada yang mujaddid dalam perkara hadis, ada yang mujaddid dalam perkara akidah, ada yang mujaddid dalam sebagian ilmu yang lainnya. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi yang kita maukan di sini, dari rusaknya umat, Allah kirim Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya, At-Tamimi, ya. Dajjal itu juga Tamimi loh nanti, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi juga Tamimi, ya. Nah, kadang ada orang yang ta'assub dengan qabilah,
ta'assub dengan golongan. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, dan akan diutus. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi adalah termasuk mujaddid di zamannya. Ya, membersihkan, meluruskan akidah tauhid ya umat yang waktu itu rusak. Ya, umat yang waktu itu rusak. Dan yang jadi masalah ya, di zaman sekarang umat kembali, di antara mereka ada yang nyembah pohon, takut sama pohon, takut sama penjaga perempatan jalan, takut sama penjaga laut, takut sama Nyi Roro Kidul, ya, takut sama, subhanallah, ini semua kesyirikan. Ya, ini semua kesyirikan. Kita butuh mujaddid untuk memperbaiki agama kita, untuk memperbaiki saudara-saudara kita yang terjerumus dalam jurang kesyirikan. Ya, mereka kalau didakwahi akan marah, kebakaran jenggot. Kalau dilarang akan marah. Ya. Bahkan mereka akan menuduh ini dakwanya Wahabi, ini dakwanya orang-orang ekstrem, ini dakwanya orang aliran baru. Ya, ini jadi masalah. Ya. Rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk dalam babnya, kita harus tahu siapa pengarang kitab ini. Ya. Pengarang kitab ini bukanlah Wahabi sebagaimana yang didakwahkan oleh orang-orang yang benci dengan sunnah, benci dengan tauhid. Ya. Perlu kita ketahui, orang yang mengatakan Wahabi adalah orang-orang yang pertama hasad, orang yang sombong, nggak mau menerima al-haq, ya, dan orang penyembah, pengekor hawa nafsu. Ya. Karena dakwahnya dakwah al-haq. Sebagaimana Anda mungkin telah tahu, salah seorang dai kebid'ahan tatkala diberikan padanya kitab tauhid, ya, ketika dia baca kitab tersebut dan sampulnya dihilangi, dia melihat ini adalah ajaran yang lurus. Coba kalau tahu sampulnya, nama pengarangnya, dia akan nolak. Ya. Nah, karena orang sudah alergi dengan nama, orang sudah alergi dengan penampilannya berjenggot, langsung nggak mau berteman. Belum bicara sudah kabur. Ya. Ini yang terjadi, waqi'. Ya, perlu diketahui para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu siapa itu Wahabi dan siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Catat apa perbedaannya? Satu, ya, dilihat dari sisi personnya beda antara Wahabi sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa itu Wahabi? Wahabi adalah seseorang yang namanya Abdul Wahhab bin Rustum. Dia Abdul Wahhab bin Rustum yang hidup sekitar tahun, ya, meninggal sekitar tahun 200-an Hijriah. Satu. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab namanya bukan Abdul Wahhab bin Rustum. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Maka kalau menisbahkan Abdul Wahhab sehingga dinamakan Wahabi. Karena apa? Abdul Wahhab bin Rustum. Adapun pengarang kitab ini namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kalau mau menisbahkan, jangan bilang Wahabi, bilang aja Muhammadi. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya, maka sudah salah. Orang menisbahkan Wahabi salah. Ya. Wahabi yang dinisbatkan adalah Wahabi yang hidup, ya, tahun 200 Hijriah, yaitu Abdul Wahhab bin Rustum. Yang kedua, bantahan kedua, dari sisi manhaj, Wahabi Abdul Wahhab bin Rustum, manhaj dia adalah orang ibadiyah, aliran sesat, ya, yang dia ini tidak mengagungkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia ini juga tidak memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mengagungkan,
tidak memahami, tidak mengamalkan. Ya, ini orangnya. Manhajnya Ibadiyah Abdul Wahab bin Rustum. Jazakallahu khair. Ini perbedaan yang kedua. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, dia adalah seorang ahlu sunnah salafi, ta'ifah mansurah, dai tauhid. Perbedaan yang ketiga, dari sisi i'tiqad, keyakinan, Abdul Wahab bin Rustum, dia keyakinannya adalah keyakinan kharijiyah, khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, ya, menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian perbedaan yang keempat, dari sisi zaman, ya, Abdul Wahab bin Rustum atau yang terkenal dengan Wahabi ini, ya, dijuluki Wahabi ini, dia itu hidup di awal kurun kedua, akhir kurun kedua, atau awal kurun ketiga. Dia hidup akhir 200-an Hijriah, awal 300-an Hijriah. Ya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, dia ini hidup sekitar berapa? Sekitar tahun 1000, dia lahir tahun 1115 Hijriah. Jauh. Wahabi tahun 200-an, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi tahun 1000-an. Beda. Makanya jangan salah paham, jangan salah tuduh, ya. Kenapa? Kalau ada saudaranya nuduh, ya, misalkan ya kafir, maka mangqala li akhihi ya kafir ara ilaih, kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, istilah kafir kembali kepada dia. Sama, bukan hanya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya hizbi, hizbi itu kembali kepada dia kalau istilah itu nggak pas untuk dia. Ya ahlul bid'ah, kalau istilah ahlul bid'ah itu nggak pas untuk dia, nggak layak untuk dia, istilah itu kembali kepada dia. Begitu pula kalau dia katakan ya wahabi, kalau istilah ini dikatakan kepada dia, sedangkan dia ini dai sunnah, gak layak dijuluki sebagai wahabi, wahabi istilah itu kembali kepada orang yang mencela dengan wahabi. Subhanallah. Hati-hati para hadirin, ya. Maka beda, sudah beda, tahunnya beda, persennya beda, manhajnya beda, i'tiqadnya beda, zamannya beda. Yang berikutnya adalah perbedaan yang keberapa? Kelima. Yang kelima yaitu laqabnya. Kita katakan laqabnya, siapa dia? Namanya Wahabi karena siapa? Abdul Wahab bin Rustum. Dan Wahab ini sehingga dijuluki siapa? Wahabi. Kenapa? Karena namanya Abdul Wahab. Sedangkan pengarang kitab namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau mau julukin harusnya Muhammadi, bukan Wahabi. Beda. Ya. Kemudian perbedaan yang keberapa? Keenam, orang yang bilang Wahabi sudah salah kaprah, salah besar. Wahab itu termasuk apa? Nama dari nama Allah. Kalau dia bilang Wahabi, ini berarti mau apa? Mau mencela nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nabi sudah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Innal abda la yatakallam bil kalimah, ya, min sakhatillah la yulki fiha balan, ya, yahwi biha ila jahannam." Ada seorang hamba mengucapkan dengan satu kata saja yang bikin Allah marah. Walaupun dia nggak pakai otak, ngomongnya nggak pakai maksud, ngomongnya nggak pakai niat, ucapan itu bikin Allah marah, Allah akan giring dia ke neraka. Satu ucapan saja. Yang berikutnya keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh tempatnya, tempat tinggalnya. Di mana Wahabi? Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi? Ya, makanya harus tahu sejarah. Ya, jangan lupakan sejarah, jangan asal celah, asal maki. Ya. Abdul Wahab bin Rustum, dia di daerah Afrika Utara,
pasnya di daerah Maroko, negeri Maghrib, Maroko, Afrika Utara, ya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia dari Najd, dekat Riyadh, ya, dekat Riyadh. Sudah beda, ya. Maroko sama Mamlakah Saudi Arabia sudah beda. Harus naik pesawat 2 jam dulu kalau naik pesawat. Kalau Anda bilang Wahabi, no, Wahabi kalau ada pesawat jaraknya sudah 2 jam. Anda salah tuduh, ya. Nah, kalau naik onta, ya tinggal hitung, mungkin 1 bulan, atau naik perahu mungkin lama juga, ya. Makanya jangan asal tuduh, asal jiplak, asal nyeplos, ya. Bibirnya dijaga, ya. Nah, istilah Wahabi bisa kembali kepada Anda jika Anda nuduh saudara pelaku sunnah yang menegakkan sunnah sebagai Wahabi. Rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya sejarah singkat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Dia lahir sekitar 1115 Hijriah atau pasnya Masehi 1206 Masehi. Ini zamannya raja siapa? Kalau kerajaan, ada yang tahu sejarah? Kalau di Indonesia zamannya raja siapa? Ya, tidak ada yang tahu. Kemudian beliau meninggal sekitar tahun 1703 Hijriah alias 1703 Hijriah, ya. Berarti umur dia dalam berdakwah umurnya 92 tahun. Belajar menuntut ilmu, berdakwah, masya Allah, penuh dengan tantangan, ya. Waktunya barokah dengan ilmu, ya. Barokah dengan ilmunya, ya. Nah, dan beliau ini lahir di negeri namanya Uyainah. Uyainah ini adalah arah barat, ya, dari Riyadh, dari arah Riyadh, ya, dari arah Riyadh, tepi laut, ya, yang jaraknya sekitar 70 km. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, dia ini dibesarkan oleh bapaknya namanya Abdul Wahab di negeri itu, di Uyainah. Di zaman kepemimpinan waktu itu dipimpin raja waktu itu Abdullah bin Muhammad bin Hamad bin Muammar. Dia ini Allah berikan kecerdasan, otaknya cerdas, bodinya kuat, badannya kokoh. Allah berikan dia, dan dia bisa dibedakan dengan orang yang lainnya. Saking cerdasnya dan badannya kokohnya, sangat beda sekali dia. Ya, postur dan akalnya sangat diketahui kalau dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dan dia sudah hafal Al-Quran sebelum dia balik. Hafal Al-Quran sebelum dia balik, sebelum 10 tahun. Dan dia ini balik sudah mimpi, yaitu mimpi basah, ihtilam, sebelum genap umur 12 tahun. Dan bapaknya melihat dia ini orang yang ahli sholat, selalu sholat jamaah dan sholatnya baik, hafal Al-Quran, akhlaknya bagus, sholatnya bagus, sehingga apa? Dinikahkan sama bapaknya ketika umur 12 tahun. Ya. Bapak ibu ada yang ini tega menikahkan anaknya umur 12 tahun, ya. Tega saja bu, nggak apa-apa. Anak sekarang lebih dewasa. Dua disebutkan oleh, ya, oleh pihak pemerintah dari hasil penelitian bahwasannya anak umur 12 tahun di zaman sekarang 90% sudah lihat film porno. Makanya nikahkan anak Anda. Ya, ini di zaman dahulu bapaknya apa? Sangat menjaga anaknya. Tidak pengen anaknya itu hilang hafalannya gara-gara melihat maksiat.
Lah maksiat zaman dahulu nggak seperti sekarang. Orang berpakaian tapi telanjang di masa lalu nggak seperti sekarang. Ya, sekarang vulgar sekali berpakaian tapi telanjang, permisi, minimalnya you can see, minimalnya pakaiannya transparan, pakaiannya ketat, jilbabnya gaul, apalagi yang di pinggir laut. Ya, nah seperti apa, ikan asin jejer gitu ya. Ini sudah nggak ada seperti di zaman mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apalagi di zaman Rasulullah SAW. Ya, perzinahan masa lalu nggak semarak zaman sekarang. Orang pezina masa lalu pakai baju rapet, ya, nggak seperti masa sekarang, ya, murah meriah, ya. Orang dibiarkan melihat kenikmatan aurat wanita yang bukan mahramnya, ya. Kalau seperti permisalan seperti Anda lihat mungkin orang yang pakai hijab sama tidak pakai hijab. Orang pakai hijab saja bisa terjatuh padanya perzinahan. Apalagi yang tidak pakai hijab, apalagi kalau anak-anak wanita yang tidak pakai hijab. Ya, permisalannya seperti apa? Permen yang ada bungkusnya sama yang nggak ada bungkusnya. Ya. Permen yang nggak ada bungkusnya pasti dihinggapi lalat banyak. Pasti akan dihinggapi oleh orang-orang yang akhlaknya bejat, akan mendekati orang yang nggak pakai hijab. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dinikahkan dalam keadaan umurnya masih kecil. Umurnya masih kecil. Zaman sekarang anak kecil sudah bisa berimajinasi bagaimana mau berbuat zina karena sudah melihat gadget. Setan gepeng ini sudah dilihat, ya. Sehingga mereka tahu, sudah punya imajinasi, ya. Masa lalu, jangankan masa lalu, ketika kita masih di Yaman saja. Ketika kita masih di Yaman, ya. Anak kecil dinikahkan 12 tahun sama 12 tahun. Ya. Ketika habis nikah, masuk kamar sore hari, ya, mereka ngobrol. Katanya kalau habis akad nikah kita punya anak. Padahal mereka nggak mengapain. Ya. Kemudian ada bola masuk ke kamar mereka. Anak-anak kecil main bola. Anak itu masuk ngambil bola, delunyur masuk begitu saja. Selonong boy ini anak ini. Ketika masuk, apa yang didapati? Kata dua pasangan ini, lah itu anak kita, katanya. Saking nggak tahu cara bikin anak, itu masih ada di Yaman. Ya, cara bikin anak nggak tahu. Pernah ada seorang mahasiswa, salah satu mahasiswa di daerah provinsi Mukalla, Hadramaut, ya, anak ini anak Indonesia ini, ya, didatangi orang Badu. Apa katanya? Ya Fulan, kamu nikah sama anakku ya. Melihat orang Badu biasanya ibu, Pak, seminggu aja belum tentu mandi. Hari Jumat baru kalau tahu syariat. Kadang kalau nggak tahu syariat sebulan belum tentu mandi. Kebayang nggak bagaimana kalau hubungan intim suami istri sama-sama nggak mandi? Baunya kayak apa? Datang sudah baunya bau kambing, rambut keriting, baju compang-camping, warnanya warna debu, baunya sudah bau pesing. Ini orang Badu. Ya, datang kepada anak Indonesia ini karena melihat akhlaknya anak Indonesia sangat baik, mulia, lembut pikir dia. Ya, nak kamu nikah sama anakku ya. Sudah ngelihat penampilan mana mau dia ditawari anaknya kan? Enggak Pak, syukran jazakallahu khair. Cukup, terima kasih. Kamu jangan nolak dulu. Kamu sholat istikharah dulu, lihat anakku baru jawaban nanti baru muncul. Ya, besok saya datang. Kamu sholat istikharah dulu. Dibiarin beberapa hari dia sholat istikharah, datang nih orang Badu lagi. Gimana? Mau lihat anakku? Ya sudah, lihat anak kamu. Diajak ke kampung Badu, pucuk gunung, ya. Akhirnya ketemu melihat anaknya yang masih gadis, yang masih kecil. Ketemu anaknya, dia langsung jatuh cinta ternyata. Ternyata orang Badu punya anak cantik, kata dia. Akhirnya ya sudah, berlangsunglah akad nikah. Ya, sambil dia kuliah belajar. Selama setiap harinya sampai 1 bulan, ditanyai sama teman-temannya, gimana? Hal dakhal? Kamu sudah dukhul? Ya, kalimat ini di sana bukan aib. Tadi malam sudah sukses belum? Ya, sudah melakukan hubungan intim belum? Ya, selama 1 bulan dia ternyata nggak bisa melakukan hubungan intim. Apa cerita dia? Mendekati istrinya lari. Dipegang bajunya, lari kabur, lari ke dapur, kejar ke dapur, lari kamar mandi, dikunci dalam kamar mandi. Nggak tahu cara bikin anak nih wanita ini. Orang Indonesia sudah tahu nih cara bikin anak. Ya. Kemudian 1 bulan berlalu, akhirnya anak laki-laki ini ya membawa kepada mertuanya. Pak, saya nggak bisa datangin dia. Gimana saya mau datangin dia? Dia lari terus.
katanya. Akhirnya diajarin sama bapaknya, sudah nak, kamu pergi kuliah lagi, biar bapak kamu ini didik istri kamu ini, biarkan 1 pekan, 1 minggu kami didik anak kami ini untuk bikin anak. Jangan tanya bagaimana ya didiknya, pokoknya diajarin ya. As-su'alanil kaif bid'ah, pertanyaan bagaimana itu bid'ah, jangan. Alhasil artinya diajari. Setelah 1 minggu kemudian ya, dibawa pulang sama bapaknya kepada anak laki-laki ini orang Indonesia. Nah, akhirnya baru tahu cara bikin anak. Setelah ditanya sama teman-temannya, gimana? Sudah sukses? Sehari bisa minta 3 kali dia. Setelah tahu nikmatnya, ya. Nah, itu terjadi. Kenapa? Ternyata di sana masih ada orang-orang yang nggak tahu cara bikin anak. Kenapa? Jauh dari fitnah. Jauh dari fitnah. Oleh karena itu, percepat anak-anak Anda yang gadis-gadis untuk dinikahkan, untuk menjaga iffah, kehormatan mereka. Nah, kemudian rahimakumullah, beliau ini ya kemudian melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ibrahim Innallaha yarfa'ul bala bihadzal ummah bi rihlati ahli hadits. Ya, kata Ibrahim Adham, seorang ahli zuhud, dia mengatakan sesungguhnya Allah umat di suatu kaum karena siapa? Karena aktivitas para pencari hadis, karena aktivitas para pencari ilmu. Ingat, kalau kita lihat dengan seksama, rata-rata azab Allah, musibah yang Allah berikan di kota atau di kampung, rata-rata di perkampungan. Yang mana? Jauh dari ilmu. Coba sini, alhamdulillah, Jabodetabek khususnya Allah berikan kemudahan manusia untuk menuntut ilmu. Itu keutamaan Anda, ya. Sehingga bisa jadi karena aktivitas para penuntut ilmu, baik bapak ibu-ibu yang masih muda atau tua, ya, aktivitas inilah yang di antara jadikan sebab untuk diangkatkannya atau diangkat musibah, atau musibah yang harusnya ditimpakan ke negeri ini, khususnya di daerah kota ini, nggak jadi Allah timpakan. Kenapa? Karena aktivitasnya para penuntut ilmu. Penuntut ilmu tentunya nggak akan tinggal diam, pasti berdakwah. Dakwah ini untuk merubah orang-orang yang berbuat maksiat, kesyirikan, kebid'ahan. Dengan itu digagalkannya musibah. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian, tetap semangat, ikhlaskan niat ya untuk menuntut ilmu. Dan ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, umurnya yang masih muda, dengan kecerdasan dan kekuatan fisiknya, dia keliling menuntut ilmu dari Najd, kemudian Basrah, kemudian negeri Syam, jalan kaki. Ibu-ibu, jalan kaki. Jangan dibayangkan ke Indonesia, kota ke kota, rumah itu penuh semua di pinggir jalan dengan rumah-rumah. Kalau di Arab sampai sekarang, misalkan ini satu kota, ini kota lainnya, jaraknya jauh. Antara kota ke kota itu nggak ada rumah sampai sekarang. Kalau ban bocor, susahnya nggak karuan. Ya, ini padang pasir nih, bensin habis, susahnya nggak karuan. Kita hanya butuh pertolongan Allah, dari tolong menolong dari saudara yang mau nolong, mau berhenti. Ya, sampai sekarang. Lah ini masa lalu, jalan kaki. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi kalau jalan kaki mesti bawa kipas angin. Bukan sebagai seorang raja, bukan. Pakaiannya sederhana, bawa kitab, jalan kaki, saking panasnya pakai kipas angin. Ya, kipas angin, bukan kipas angin pakai listrik. Ini kipas tangan nih. Ya. Nah, ini perjalanan dia. Adapun Imam Al-Bukhari dari daerahnya sampai keliling menuntut ilmu, ketika dikalkulasi oleh sebagian para penuntut ilmu, dihitung jaraknya dari Bukhara sampai keliling ke negeri-negeri menuntut ilmu sampai kembali ke kampungnya, dikalkulasi Imam Bukhari jalan kaki jaraknya 14.000 km, 14.300 km jalan kaki. Ya. Kita dari sini anggaplah dari Jakarta sampai Banyuwangi jalan kaki berapa kilometer? Kuat kah? Ada yang mau kah? Lah kalau malam dingin, ada hewan-hewan buas seperti dhobak. Dhobak itu hiena yang mereka ini memangsa orang yang jalan kalau sendirian. Kalau siang panas. Nah, ini Imam Bukhari jalan kaki. Kita ini untuk ilmu sudah pakai mobil, sambil nyamil, telepon-teleponan, lihat WA, asiknya ya.
itu pun masih malas-malasan, ya. Sampai di majelis nggak ada yang nyatet, ya. Imam Bukhari kalau dapat satu hadis, habis perjalanan 3 hari, ya, perjalanan 3 hari, bela-belain satu hadis. Kalau dapat satu hadis, hadisnya dhaif, sedihnya ndak karuan. Ya kan? Perjalanan berhari-hari 3 hari, 3 malam jalan kaki. Hadisnya dhaif, sedih nggak? Sedih. Kalau antum nggak sedih ya karena kita nggak punya apa? Pengagungan terhadap hadis. Adapun Imam Bukhari dapat hadis, setelah dapat satu hadis apa yang dia lakukan? Mandi besar, ya. Kemudian wudu, sholat 2 rakaat, baru hadisnya dicatat. Coba, bagaimana coba? Ya. Bukan berarti ini sunnah. Ini hanya min babil ihsan, syukurnya saja. Ya, syukurnya Imam Bukhari rahimahullah. Begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia melakukan perjalanan ke negeri dari Najd ke Basrah, ya, di Irak, kemudian ke Syam, kemudian dia ke daerah panas, syiddatur ramdah, panas banget, ya, dalam keadaan sangat panas. Sampai hampir mencelakakan diri dia karena hausnya dia. Dan beliau ini menuntut ilmu, ya, berpindah-pindah guru, ya, berpindah-pindah guru. Di antaranya dia juga pernah sampai ke daerah Ahsa, juga pernah dia sampai ke daerah Huraimla, ya, sampai ke daerah Huraimla, dan dia pernah diusir, ya, pernah diusir dari tempat dia berdakwah, ya, karena apa? Raja yang waktu itu, ya, difitnah oleh raja yang lainnya bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab demikian akidahnya, sehingga diusir dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia ini dikawal oleh pasukan yang siap membawa pedang, tetapi apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi terus sambil membawa kipas, sambil membaca ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diperintah oleh raja untuk memenggal kepala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, tapi Allah jadikan mereka pedang-pedangnya berjatuhan dan mereka terjatuh. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi terus melakukan perjalanannya, ya, sampai akhirnya dakwah dia diterima. Kisah yang sangat panjang, ya, kisah yang sangat panjang. Ini semua kenapa? Karena kecemburuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ketika melihat kesyirikan. Orang-orang Arab masa lalu saja ketika melihat pohon kurma saja, apa kata mereka? Sambil berdoa di depannya pohon kurma, ya fahlal fuhuli uridu zaujan qabla al-hauli. Sambil berdoa, coba, orang laki kepada pohon kurma. Memanggil siapa? Manggil pohon kurma. Ini syirik, ya. Aku ingin nikah sebelum 1 tahun, ya. Aneh melihat kebiasaan seperti itu, ya, yang sudah menyimpang. Di antaranya ada yang menyembah kuburan, ya, di antaranya ada yang menyembah pepohonan, di antara ada yang menyembah berhala, menyembah sapi. Maka ini menyebabkan kecemburuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Melihat hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi melihat bahwasanya umat ini sudah kembali seperti kaum yang masa lalu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, bahwa sesungguhnya, ya, kaum ini, umat ini akan kembali seperti ajaran masa lalu, orang-orang musyrik masa lalu. Juga sebagaimana hadis Nabi SAW, la taqumu sa'ah hatta yu'bada fi amamin ummati awthan. Tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai, ya, kaum itu menyembah, dari umatku itu menyembah awthan. Sekarang sudah disembah. Ini termasuk tanda kiamat kecil,
Ya, tanda kiamat kecil. Juga sabda Nabi SAW, "Bada al-Islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada." Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan keterasingan. Di zaman sekarang, tatkala orang menegakkan tauhid, melarang kesyirikan, dianggap asing. Dianggap asing. Nah, dan ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, dia sampai ke satu negeri yang namanya Dir'iyah. Ketika dia diusir, ketika pengawal-pengawal tadi sudah berjatuhan, pedangnya juga jatuh, akhirnya dia pada tahun 1158 setelah sholat asar, dia dijamu oleh Abdurrahman bin Suwailin dan anak pamannya yaitu Ahmad bin Suwailin. Yang keduanya ini, ya, keduanya ini punya jabatan, ya, dan ada yang menjadi amir, raja pada waktu itu, ya, raja pada waktu itu. Tetapi dengan keduanya ini justru dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab didukung, ditopang, dibantu sampai menjadi negeri tauhid sampai sekarang. Sampai Arab Saudi sampai sekarang dijuluki oleh orang-orang yang hasad sebagai negeri Wahabi sampai sekarang. Ya. Ini tuduhan-tuduhan mereka. Tuduhan-tuduhan mereka. Ini kisah yang sangat panjang, ya. Dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini saja. Kisah beliau, sejarah beliau, kalau kita terjemahkan yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Hajar bin Muhammad, ya, ini akan menjadi kisah yang panjang kalau kita terjemahkan. Kita hanya membaca sedikit ringkasan dari kisahnya saja, hanya permukaan saja, ya, untuk menarik kita dalam pembahasan kitab berikutnya dari salah satu karangan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kitab yaitu Thalathatul Usul. Kitab ini walaupun Anda baca 10 kali, 100 kali, 200 kali nggak akan ada bosannya. Akan membuat hati kita semakin hidup, hati kita semakin semangat. Disebutkan Syekh bin Baz, disebutkan oleh murid-muridnya, beliau membaca kitab Tauhid 200 kali, mengajarkan kitab Tauhid 200 kali, nggak ada bosannya. Kalaupun kita baca kitab ini berulang-ulang, nggak akan ada bosannya, ya. Justru nutrisi hati kita untuk membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, fadhil. Bagaimana hukumnya memakai kalung magnet yang bertulisan Allah? Ini tentunya ibu-ibu ya, pakai kalung kan ya? Kan yang pakai ini yang ibu ya. Karena yang tanya ibu-ibu. Nah, untuk lafaz Allah kita tanya dia. Kalau ada orang pakai kalung lafaznya Allah, tanya dulu. Karena terkait dengan keyakinan. Kalau pakai kalung lafadznya Allah atau kalung walaupun itu Al-Quran isinya, jadikan kalung, ya, kita tanya, untuk apa kamu pakai kalung ini dengan lafadz Allah? Dia bilang, dengan ini bisa menolak bala, bisa mendatangkan keberuntungan. Terjatuh dalam kesyirikan enggak? Terjatuh dalam kesyirikan. Kedua, untuk apa kamu pakai kalung ini? Saya pakai kalung ini karena saya lihat indah, ada lafaz Allah, ya, tetap tidak boleh. Pertama, tulisan indah seperti kaligrafi. Lafaz-lafaz Allah bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca. Seandainya ada kaligrafi, ayat kursi ditaruh di tempat meja makan, ya, samping ruang meja makan, apakah Anda sambil makan sambil baca kaligrafi? Dzikir paling nggak dibaca. Dan itu bukan apa? Bukan mengagungkan syiar Allah, ya. Tidak mengagungkan syiar Allah, bahkan merendahkan, menjadikan sebagai pajangan, ya. Ketiga, kalau masuk kamar mandi, apa jadinya? Ya. Masa mau masuk kamar mandi lepas kalung terus taruh di luar, kalungnya dari emas bagi ibu-ibu, ya hilang di luar.
Ya. Nah, itu ya. Insya Allah cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kajian berikutnya kitab ini di bawah. Jangan lupa senjatanya, bawa pena. Ya. Cara mencatat, kalau Anda mungkin tidak biasa mencatat di daftar buku tulis, faedah-faedah dalam buku tulis nggak mengapa. Di kitab ini ditulis. Nanti misalkan pembahasan pertama kita membahas tentang firman Allah surat Ali Imran, tulis angka 1 di atasnya, tulis di sampingnya di sini atau di atasnya, catatan kaki. Ya. Mungkin sebagiannya tidak terbiasa nulis di daftar, nggak mengapa ya. Mungkin mereka lebih hobi nulis di buku, dan faedah sebagian dari mereka ketika tulis di buku gampang memurojaahnya. Sebagian mereka sulit. Ini kitabnya, ini daftarnya, buku tulisnya. Ini kitabnya di sini, nulis catatan kakinya di sini. Waduh, nulis matanya belok sana, ya. Maka langsung tulis ini nggak mengapa, ya, nggak mengapa. Insya Allah itu saja. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita selalu di atas al-haq, dan semoga Allah jaga kita dari sifat malas, dari sifat lalai. Dua sifat yang merupakan asal usul manusia dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, ya. Untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.